Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raid Arjun Permana dengan NIM 260501201401399 dari Oceanografi B 2020 akan menjelaskan tentang materi metode oceanografi tentang sea current atau arus laut. Sea current atau arus laut itu sendiri merupakan suatu fenomena alam pergerakan berupa massa air secara vertikal maupun horizontal sehingga menuju keseimbangan. Terjadinya arus laut itu disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama adalah faktor internal dan yang kedua adalah faktor eksternal. Untuk faktor internal itu sendiri dapat disebabkan oleh perbedaan densitas air laut, gradien tekanan mendatar, dan gesekan lapisan air. Sedangkan untuk faktor eksternal itu sendiri dapat disebabkan oleh gaya tarik-menarik antara matahari dan bulan yang dipengaruhi oleh tahanan dasar laut dan gaya Coriolis. Dapat pula disebabkan oleh perbedaan tekanan udara, gaya gravitasi, gaya tektonik, dan gaya angin, serta upwelling dan downwelling. Untuk macam-macam arus itu sendiri dapat dibagi berdasarkan dua, yaitu berdasarkan proses terjadinya dan berdasarkan kedalaman. Untuk arus berdasarkan proses terjadinya dapat dibagi menjadi 5, yaitu arus Ekman, yaitu arus yang dipengaruhi oleh angin. Yang kedua adalah arus termohalin, arus yang dipengaruhi oleh densitas serta gravitasi. Yang ketiga adalah arus pasut atau arus pasang surut yang disebabkan oleh pasang surut itu sendiri. Dan yang keempat ada arus geostropik yang dipengaruhi oleh adanya gradien tekanan mendatar serta juga gaya Coriolis. Dan yang kelima ada arus wind driven atau arus yang dipengaruhi oleh adanya pola pergerakan angin serta terjadi pada lapisan permukaan. Dan untuk pengelompokan arus berdasarkan kedalaman dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah sea surface current atau arus permukaan, dan yang kedua adalah deep current atau arus dalam. Sea surface current itu sendiri merupakan arus yang sangat dominan dipengaruhi oleh gaya dorong angin dan pada umumnya bergerak mengikuti arah rambat dari angin itu sendiri. Dan yang kedua adalah deep current yang merupakan arus laut pada kedalaman lebih dari 200 meter, di mana gaya penggeraknya bukan dari angin, melainkan fungsi kerapatan atau densitas. Lebih umumnya dikenal dengan nama arus termohalin atau pergerakan massa air menuju keseimbangan. Dan untuk metode pengukurannya ada dua. Yang pertama adalah metode Euler dan yang kedua adalah metode Lagrange. Metode Euler itu sendiri merupakan metode pengukuran arus pada lokasi yang tetap pada waktu kurun tertentu. Metode ini dipakai pada pengukuran menggunakan current meter. Berdasarkan sensor kecepatan yang digunakan, current meter dibagi menjadi dua, yaitu sensor mekanik dan sensor non-mekanik. Kelebihan dari current meter sendiri yaitu memiliki baling-baling yang digunakan untuk mengetahui kecepatan arus, serta terdapat kompas yang dihubungkan secara langsung ke kapal dan dihubungkan juga pada pelampung menuju kapal induk. Hal ini mempermudah dalam pengolahan data serta pencatatan dengan periode yang terus-menerus. Pada dasarnya, current meter itu sendiri merupakan alat yang digunakan untuk mencatat kecepatan dan arah arus. Dan untuk kekurangannya itu sendiri, pada saat diturunkan ke kedalaman, baling-baling akan mengalami pergerakan yang kurang stabil di mana dalam mengukur kecepatan arus. Kemudian arah dari pengukuran arus itu sendiri akan otomatis diantarkan oleh gelombang elektromagnetik ke kompas yang sudah terhubung. Kemudian tingkat sensitivitasnya juga sangat tinggi, sehingga terhadap pencatatan kurang begitu maksimal. Dan yang kedua adalah metode Lagrange. Metode ini merupakan metode yang ditemukan oleh Joseph Lagrange, yaitu pada tahun 1736 sampai 1811. Seorang matematikawan Prancis yang merupakan metode pengukuran arus dengan mengikuti jejak suatu alat, biasanya adalah pelampung.
Metode ini secara konvensional dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan untuk mendapatkan data seperti jarak, lokasi, dan waktu dari pengukuran itu sendiri. Lagrange itu sendiri dilakukan secara modern dan dapat dilakukan dengan catatan arus quasi-Lagrange atau sering disebut dengan drifter. Kelebihan dari metode Lagrange ini adalah instrumen yang digunakan yaitu bola duga yang dapat dibuat sendiri dan nilainya lebih ekonomis. Tetapi untuk kekurangannya bola duga ini sendiri tingkat ketelitiannya yang rendah karena dapat terjadi error baik dari manusianya sendiri atau user dan dapat juga terjadi dari perangkat itu sendiri. Panjang tali yang digunakan juga hanya sebatas 5-10 meter. Pencatatan arah arus juga tidak dapat digunakan untuk mengingat bahwa kecepatan arus yang didapat hanya dari jarak atau panjang tali yang telah dipersiapkan dan waktu yang dibutuhkan saat tali mulai menegang. Dan ini merupakan contoh metode pengukuran dengan parameter itu sendiri, di mana untuk penempatannya minimal 1 meter di bawah permukaan dan maksimal 1 meter sebelum dasar. Dan untuk penempatan alatnya seperti pada gambar berikut. Perkenalkan, nama saya Danindra Raffi Devan Pradipta dengan NIM 26050120140157 dari Oceanografi kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode pengukuran gelombang laut. Metode pengukuran gelombang laut terjadi menjadi dua metode, yaitu yang pertama adalah metode langsung. Metode pengukuran gelombang secara langsung dilakukan menggunakan papan berskala, meteran, wave rider, dan wave recorder. Metode tak langsung. Yang kedua yaitu metode pengukuran gelombang laut, metode tak langsung. Metode pengukuran gelombang laut secara tidak langsung dilakukan menggunakan informasi perekaman dari citra satelit. Berikut adalah contoh gambar. Gambar tersebut didapatkan ketika melakukan metode secara langsung. Tempat untuk mengukur gelombang paling bagus di tempat yang tinggi dan menggunakan drone. Drone yang dipilih harus bisa menggunakan waktu maksimal 4 jam dan ketinggian tertentu seperti 20 meter. Metode pengukuran. Berikut adalah contoh alatnya. Yang pertama adalah papan berskala. Ini adalah papan berskala untuk mendapatkan tinggi gelombang. Yang kedua ada stopwatch untuk mengukur periode gelombang. Yang ketiga ada anemometer untuk menentukan kecepatan angin. Yang keempat ada kompas untuk menentukan arah angin. Metode penentuan lokasi. Metode penentuan lokasi pengukuran gelombang laut biasanya menggunakan metode sampling, yaitu penentuan lokasi ditentukan pada lokasi tertentu dengan pertimbangan dapat mewakili karakteristik wilayah perairan secara keseluruhan. 1. Karakteristik daerah pantai atau lepas pantai. Lokasi dekat pantai atau near shore untuk mengetahui karakteristik gelombang di dekat pantai, dan lokasi lepas pantai atau offshore untuk mengetahui karakteristik gelombang di lepas pantai. Yang kedua, karakteristik daerah teluk. Lokasi di dalam teluk untuk mengetahui karakteristik gelombang di dalam teluk, dan lokasi di luar teluk untuk mengetahui karakteristik gelombang di luar teluk. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Samafi Najir dari kelas Oceanografi B dengan NIM 26050121429 akan menjelaskan terkait bagaimana metode pengukuran atau metode yang digunakan dalam pengukuran gelombang laut.
Oke, untuk metodenya sendiri itu terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu ada metode langsung dan metode tidak langsung. Di dalam penggunaan metode langsung ini, yaitu secara kasarnya bahwa metode ini adalah metode pengukuran gelombang secara langsung yang dilakukan menggunakan papan berskala, meteran, wave reader, dan wave recorder, dan pengukuran ini dilakukan secara langsung di lapangan, dan perolehan datanya pun diperoleh secara langsung di lapangan. Nah, kemudian ada juga pengukuran yang menggunakan metode tak langsung, yaitu metode pengukuran gelombang secara tidak langsung dilakukan menggunakan informasi perekaman dari citra satelit. Dalam artian di sini sudah ada data yang di input oleh citra satelit, kemudian kita ambil, kemudian kita menggunakan data tersebut tanpa harus turun langsung ke lapangannya. Nah, kemudian berikutnya ada contoh gambar. Gambar ini adalah gambar yang didapatkan ketika melakukan pengukuran metode secara langsung. Dan mungkin di sini saya juga ingin menyampaikan bahwa tempat untuk mengukur gelombang paling bagus itu adalah dengan menggunakan drone. Drone yang dipilih ini harus bisa dengan waktu maksimal 4 jam dan memiliki ketinggian tertentu sampai pada ketinggian 20 meter. Ketentuan ini mungkin akan membantu untuk memperjelas bagaimana hasil citra atau hasil perolehan gambar yang diperoleh. Kemudian di dalam metode pengukuran ini tentu kita menggunakan beberapa alat gitu. Nah, di sini ada papan berskala, yaitu yang dimana kegunaannya untuk mengukur tinggi gelombang secara secara bertahap dengan perbandingan skalanya. Kemudian berikutnya ada stopwatch. Nah, stopwatch di sini adalah alat untuk menghitung bagaimana periode gelombang atau bagaimana timing dari gelombang tersebut gitu, waktunya seperti apa. Kemudian ada anemometer di mana kecepatan angin diukur dengan menggunakan alat ini. Kemudian kompas pada bagian bawah ini akan menunjukkan bagaimana arah angin. Lalu kemudian berikutnya ada cara bagaimana penentuan lokasinya. Nah, penentuan lokasi ini biasanya bisa menggunakan yang paling sering adalah metode sampling. Nah, penentuan lokasi ini ditentukan pada lokasi tertentu dengan pertimbangan mewakili karakteristik wilayah secara keseluruhan. Dalam artian ketika dalam satu wilayah ada satu lokasi tertentu yang mewakili keseluruhan wilayah tersebut, yang dimana di dalam situ bisa terlihat bahwa ada karakteristik yang mewakili semua daerah di situ. Nah, kemudian yang pertama ada karakteristik daerah pantai atau lepas pantai. Nah, lokasi dekat pantai ini diambil untuk mengetahui karakteristik gelombang dekat pantai dan lokasi lepas pantai untuk mengetahui karakteristik gelombang daerah tersebut. Kemudian kedua ada karakteristik di daerah teluk untuk mengetahui gelombang di daerah teluk seperti apa. Dan kemudian mungkin di sini adalah hasil output dari bagaimana karakteristik gelombang diambil atau data lapangan seperti apa. Nah, itu yang pertama ini ada karakteristik gelombang lepas pantai atau offshore pada penelitian di perairan Bojonegara, Banten. Kemudian yang kedua ini adalah dekat pantai, seperti contoh tadi ada dua, yaitu pengukurannya di Bojonegara juga di Banten gitu. Nah, grafik-grafik ini dibuat dengan bertujuan untuk mengetahui karakteristik gelombang laut berdasarkan tinggi dan periode agar lebih jelasnya dituangkan dalam grafik untuk bisa dilihat dan bisa diamati bagaimana perkembangannya secara dalam waktu atau periode tertentu. Nah, di sini juga ditunjukkan bagaimana pada grafik kedalaman gelombang itu untuk mengetahui kecepatan gelombang seiring bertambahnya kedalaman. Nah, di sini mungkin ada pergerakan di mana semakin ke atas semakin melebar dan sebagainya. Nah, itu dalam perairan maka kecepatan gelombang dapat berkurang atau tidak ada, dan itu ditunjukkan dalam grafik tersebut. Nah, kemudian berikutnya di dalam metode juga ada hasil yang dikeluarkan melalui peta penjalaran gelombang. Nah, peta ini ditunjukkan untuk mengetahui arah dominan datangnya angin dan sebagai pedoman untuk pembangunan breakwater.
Dalam artian, mungkin di dalam peta ini akan menunjukkan bagaimana arah angin itu datang dan bagaimana posisi atau lokasi tersebut bisa cocok atau lebih tepatnya sesuai untuk dibangun big weather sesuai dengan hasil peta yang telah diperoleh gitu. Nah, di samping ini mungkin di dalam gambar ini juga bangunan pantai atau mungkin breakwaternya dibangun di samping atau vertikal agar menjaga gelombang laut tinggi di bagian barat. Kemudian kapal juga bisa masuk dan keluar dengan mudah. Maka penentuan yang di sini adalah sesuai lokasinya, maka ditunjukkan melalui peta tersebut. Oke, baik, mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Nur Hafid dengan NIM 260501 2014-0165 dari kelas Oceanografi B. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode oceanografi pada bagian pasang surut. Nah, di sini adalah pasang surut itu sendiri adalah fluktuasi atau gerakan naik turunnya muka air laut secara berirama karena ada gaya tarik benda-benda di langit, terutama bulan dan matahari terhadap massa air laut di bumi. Nah, yang kedua adalah gaya pembangkit pasang surut. Gaya pembangkit pasang surut itu sendiri timbul terutama karena gaya tarik-menarik gravitasi bumi terhadap bulan dan matahari, sedangkan kontribusi gaya tarik-menarik planet-planet lainnya kecil. Besar naik turunnya permukaan laut tergantung pada kedudukan bumi terhadap bulan dan matahari. Pengaruh gaya tarik bulan terhadap bumi jauh lebih besar dibandingkan pengaruh gaya tarik matahari terhadap bumi. Walaupun massa matahari lebih besar daripada bulan, hal ini dikarenakan jarak matahari yang lebih jauh daripada bulan. Selanjutnya adalah komponen pasang surut. Menurut Supriyadi et al. 2019, ada beberapa komponen harmonik pasang surut, diantaranya yang pertama itu ada M2, yaitu sebagai amplitudo komponen pasang surut ganda utama yang disebabkan oleh gaya tarik bulan. Yang kedua adalah S2, amplitudo komponen pasang surut ganda utama yang disebabkan oleh gaya tarik matahari. Yang ketiga adalah N2, sebagai amplitudo komponen pasang surut semidiurnal yang disebabkan oleh lintasan elips bulan. Yang selanjutnya adalah K2, sebagai amplitudo komponen pasang surut semidiurnal yang disebabkan oleh gabungan dari gaya tarik bulan dan matahari atau lunisolar. Kemudian ada K1, sebagai amplitudo komponen pasang surut tunggal utama yang disebabkan oleh gaya tarik bulan dan matahari. Yang kemudian itu ada O1, sebagai amplitudo komponen pasang surut tunggal utama yang disebabkan oleh gaya tarik bulan. Selanjutnya ada P1, amplitudo komponen pasang surut diurnal yang disebabkan oleh gaya tarik matahari. Selanjutnya pula ada M4, sebagai amplitudo komponen pasang surut yang disebabkan oleh gaya tarik bulan pada perairan dangkal. Selanjutnya ada MS4, sebagai amplitudo komponen pasang surut seperempat harian pada perairan dangkal. Yang terakhir ada S4, sebagai amplitudo komponen pasang surut yang disebabkan oleh gaya tarik bulan pada perairan dangkal. Selanjutnya ada bilangan Fomsal. Bilangan Fomsal ini adalah perhitungan di mana yang dipakai pada pasang surut. Menurut Supriyanto dan Putra pada tahun 2017, bilangan Fomsal merupakan pembagian antara amplitudo konstanta pasang surut tunggal utama dengan amplitudo konstanta pasang surut ganda utama. Nilai Fomsal yang diperoleh dapat digunakan untuk menentukan tipe-tipe pasang surut suatu perairan. Bilangan Fomsal ini memiliki bentuk persamaan, yaitu F sama dengan ZK1 ditambah ZO1 dibagi ZM2 ditambah ZS2. Dari persamaan tersebut, jika nilai F kurang dari 0,25, maka pasang surut yang terjadi yakni tipe pasang surut harian ganda atau semidiurnal. Kemudian jika nilai F antara 0,25 sampai 1,5 atau 0,25 kurang F kurang 1,5, maka akan terjadi campuran condong ke harian ganda. Selanjutnya jika F lebih dari 3,0, maka akan terjadi pasang surut tipe harian tunggal atau diurnal. Nah, selanjutnya tipe pasang surut itu ada 4. Nah, yang pertama itu ada pasang surut harian ganda atau semi-diurnal tide. Dalam satu hari terjadi dua kali air pasang dan 2 kali air surut dengan tinggi yang hampir sama, dan pasang surut terjadi secara berurutan secara teratur. Tipe pasang surut rata-rata ini adalah 12 jam 24 menit. Pasang surut jenis ini terdapat di Selat Malaka sampai Laut Andaman.
Yang kedua adalah pasang surut harian tunggal atau diurnal tide. Dalam satu hari terjadi 1 kali air pasang dan 1 kali air surut dengan periode pasang surut adalah 24 jam 50 menit. Pasang surut tipe ini terjadi di perairan Selat Karimata. Yang ketiga adalah pasang surut campuran condong harian ganda atau mixed tide prevailing semi-diurnal tide. Dalam satu hari terjadi 2 kali air pasang dan 2 kali air surut, tetapi tinggi dan periodenya berbeda. Pasang surut jenis ini banyak terdapat di perairan Indonesia Timur. Yang keempat adalah pasang surut campuran condong ke harian tunggal, mixed tide prevailing diurnal tide. Pada tipe ini, dalam satu hari terjadi 1 kali air pasang dan 1 kali air surut. Tetapi kadang-kadang untuk sementara waktu yang terjadi 2 kali pasang dan 2 kali surut dengan tinggi dan periode yang sangat berbeda. Pasang surut jenis ini terdapat di Selat Kalimantan dan pantai utara Jawa Barat. Nah, selanjutnya ada elevasi muka air laut. Menurut Pasomba et al. 2019, elevasi muka air diperlukan untuk pengembangan dan pengelolaan daerah pantai. Elevasi muka air laut berubah setiap saat, maka diperlukan suatu elevasi yang ditetapkan berdasarkan data PASUD. Elevasi tersebut yaitu yang pertama adalah HWL atau muka air tinggi, yang kedua adalah LWL atau muka air rendah, yang ketiga MHWL atau muka air tinggi rata atau MLWL muka air rendah rata. Yang selanjutnya ada MSL muka air rata, lalu ada muka air tertinggi dan muka air rendah terendah. Ada juga HHWL atau higher high water level, dan yang terakhir LLWL lower low water level. Nah, pada pasang surut itu sendiri ada 2 metode, yaitu metode secara Admiralty dan secara World Tide. Bersama dengan rekan saya Faiz dan Amin. Pengertian dari batimetri. Menurut Adiatno et al. Tahun 2017, beliau mendefinisikan bahwa batimetri merupakan sebagai pengukuran dan pemantauan topografi dasar laut. Informasi batimetri sangatlah penting dalam bidang kelautan. Batimetri sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu bati yang berarti kedalaman dan metri yang berarti ilmu pengukuran. Secara harfiah, batimetri dapat diartikan sebagai ukuran kedalaman laut, baik mengenai ukuran tentang elevasi maupun mengenai depresiasi dasar laut. Manfaat dari peta batimetri. Peta batimetri dalam pengaplikasiannya pada bidang kelautan dan perikanan. Contohnya yaitu penentuan jalur pelayaran yang aman, perencanaan bangunan pinggir pantai, mendeteksi adanya potensi bencana tsunami di suatu wilayah, dan mengetahui kondisi morfologi suatu daerah perairan. Untuk bidang perikanan, dibutuhkan dalam menentukan lokasi potensi untuk perikanan laut. Data batimetri. Data batimetri dapat diperoleh dari suatu survei yang dinamakan survei batimetri. Survei batimetri merupakan kegiatan pengukuran dan pemetaan topografi di bawah air. Survei batimetri mampu menggambarkan topografi permukaan di bawah air melalui pengukuran kedalaman dasar air sepanjang area yang ditentukan. Pengukuran batimetri sendiri ada 2, yaitu metode konvensional dan metode modern. Pada metode konvensional menggunakan pengukuran batu duga, yang dimana batu tersebut diturunkan ke dasar lautan menggunakan kabel yang berat massa batunya berkisar 25 hingga 75 kg. Sering berkembangnya teknologi, peneliti banyak menggunakan metode yang kedua, yaitu metode modern, di mana menggunakan teknologi akustik dengan menggunakan gelombang yang seperti menggunakan alat echo sounder. Echo sounder menurut Hasan dan Romano 2012 adalah alat untuk mengukur kedalaman air dengan mengirimkan tekanan gelombang dari permukaan air ke dasar air dan catat waktunya sampai echo kembali ke dasar laut. Jenis echo sounder sendiri ada 3. Yang pertama ada single beam echo sounder. Ini merupakan alat ukur kedalaman air yang menggunakan pengirim dan penerima sinyal gelombang suara tunggal. Prinsip kerjanya di mana single beam echo sounder menggunakan prinsip pengukuran selisih fase pulsa dengan cara menghitung selisih pemancaran dan penerimaan dari pulsa akustik. Gelombang akustik dipancarkan dari transducer, kemudian gelombang akustik tersebut merambat melalui air dengan cepat lambat yang telah diketahui, sampai menyentuh dasar laut dan kembali lagi ke transducer. Yang kedua ada multi beam echo sounder.
Multi beam echo sounder merupakan alat ukur yang menggunakan prinsip sama dengan single beam echo sounder. Bedanya, pada single beam echo sounder, pola pancaran multi beam echo sounder melebar dan melintang terhadap badan kapal sehingga kapal bergerak menghasilkan sapuan luasan area permukaan dasar laut. Kemudian yang ketiga ada side-scan sonar, adalah suatu sistem yang terdiri dari transducer dengan arah miring beserta unit perekamannya yang dapat digunakan untuk memberikan informasi secara bawah laut, untuk kemudian dapat diinterpretasi sehingga menghasilkan informasi bawah laut. Biasanya side-scan sonar ini dipadukan dengan single beam echo sounder sebagai penambah informasi dari data kedalaman. Proses dari pencitraan oleh side-scan sonar dilakukan bersama dengan proses pemuruman oleh single beam echo sounder. Sekian dari saya, mungkin dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Faizi dan Amin. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemurumannya, bahwa ini alatnya akan mengambil data dari samping, mengikuti pola yang sudah dibuat pada perencanaan. Nantinya dari kapal kita akan mencatat dan mendapatkan data hasil pengamatan. Nantinya data itu akan berbentuk sebagai bentuk 2 dimensi maupun 3 dimensi seperti pada multi beam hasilnya, dimana kita melakukan pemaruman, kemudian kita lakukan penentuan garis pantai menggunakan palem pasut untuk menentukan garis pantainya dari pinggir lapangan. Kemudian nantinya kita akan membutuhkan bantuan palem pasut untuk mengamati perubahan elevasinya. Kemudian nantinya data hasil pengamatan akan ditampilkan sebagai data 3 dimensi yang nantinya dapat kita ubah menjadi data numerik untuk memudahkan memasukkan datanya.